Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk SPDP hari ini kita masih membahas tentang patung. Kemarin kita masih ingat bahwa ada patung itu merupakan karya seni 3 dimensi. Mengapa bisa dikatakan 3 dimensi? Karena patung itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dan patung bisa dilihat dari segala arah. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang apa fungsi dari patung. Ada fungsi sebagai patung religi, monumen, patung dekorasi, patung konstruksi, dan masih banyak lainnya. Hari ini kita juga masih belajar tentang karya seni patung. Nah, ini salah satu jenis cara membuat patung, yaitu dengan cara membutsir. Ya, ini alatnya namanya alat butsir. Nah, kalau sekarang misalnya kita belajar ingin buat patung, ya alat butsirnya ya seperti pimes, seperti itu, karter. Nah, karya seni patung berdasarkan bahannya dibagi menjadi 2. Kalau kemarin berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu figuratif dan non-figuratif. Non-figuratif itu berbentuk misalnya seperti tumbuhan, hewan, manusia. Kalau non-figuratif yaitu sifatnya adalah abstrak, bentuknya abstrak. Sedangkan menurut berdasarkan bahannya untuk karya seni patung itu dibagi menjadi 2, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Untuk bahan lunak itu contohnya misalnya menggunakan lilin, plastisin, tanah liat, dan sabun. Plastisin kalian kemarin sudah membuat plastisin sendiri menggunakan tepung terigu, ya kalian hebat sudah. Jadi ada yang bentuknya membuat kura-kura, ada yang membentuk bunga, ada yang membentuk apalagi kemarin, ada membentuk buah, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk bahan lunak itu contohnya adalah bahannya menggunakan lilin, plastisin, tanah liat, dan sabun. Untuk bahan lunak itu kelebihannya, kalau menggunakan bahan lunak itu mudah dibentuk. Tetapi ketika kita menggunakan bahan lunak, satu misalnya seperti tanah liat, jangan sampai ada kerikilnya, jangan sampai ada kotorannya. Mengapa? Kalau misalnya ada kerikil, ada kotorannya, itu kalau dibentuk akan bentuknya bahannya itu bisa menjadi retak. Ya. Dan juga jangan sampai terlalu lembek. Seperti kemarin kamu buat plastisin, itu jangan sampai lembek. Kalau lembek ya tidak akan jadi. Seperti kemarin ada teman kalian yang kalau Bu Dewi lihat dari hasilnya mungkin dalam membuatnya terlalu lembek sehingga tidak bisa dibentuk, ya. Untuk kekurangannya, untuk bahan lunak itu mengalami proses pengeringannya relatif lama. Jadi memerlukan beberapa waktu untuk mengeringkan. Misalnya kalau kita buat keramik atau guci dari tanah liat, itu membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengeringannya. Lilin pun juga, ya. Terus untuk yang karya seni patung berdasarkan bahannya yang kedua yaitu bahan keras. Yang pertama tadi bahan lunak, kalau sekarang adalah bahan keras. Contohnya ini di sini adalah batu, kayu jati, marmer. Untuk kelebihannya patung yang terbuat dari bahan keras itu tidak perlu dikeringkan karena bahannya sudah kering. Kekurangannya lebih sulit dibentuk karena seperti batu, kayu jati, marmer itu bahannya lebih keras jadi sulit untuk dibentuk. Lanjut. Alat yang digunakan untuk membuat patung dari bahan lunak yaitu yang pertama tadi alat busir, yang tadi pertama ada gambarnya. Alat busir ini bentuknya seperti pimes, ya.
ada bermacam-macam bentuknya. Kemudian alat yang kedua untuk membuat patung dari bahan lunak adalah meja putar. Ini digunakan jika bahan dasarnya adalah tanah liat. Yang ketiga yaitu cetakan. Cetakan itu kita sebelum membuat patung kita harus membuat cetakannya terlebih dahulu, kemudian cairan atau alat untuk membuat patungnya itu dibentuk menggunakan cetakan tersebut. Kemudian baru dikeringkan, itu caranya. Lanjut, itu untuk alat digunakan untuk membuat patung dari bahan lunak. Alatnya ada 3 tadi ya, butsir, meja putar, cetakan. Lanjut, sekarang alat yang digunakan untuk bahan keras. Bahan keras tadi kan contohnya kan batu, kayu, marmer. Nah, alatnya apa? Alatnya adalah palu dan pahat. Nah, ini untuk yang bahan yang keras dan buat patung ini membutuhkan tenaga yang sangat besar, membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan alatnya adalah amplas yang kedua, yaitu untuk menghaluskan permukaan patung. Lanjut. Sekarang teknik pembuatan patung. Teknik pembuatan patung itu ada 4. Yang pertama itu teknik membutsir. Yang kedua teknik memahat. Yang ketiga teknik mencetak. Dan yang keempat adalah teknik konstruksi. Sekarang yang kita bahas yang pertama adalah teknik membutsir. Apa itu teknik membutsir? Teknik membutsir yaitu teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya butsir dan bahannya bisa tanah liat, bisa plastisin, bisa sabun, bisa lilin, bisa. Itu untuk teknik membutsir. Yang kedua teknik memahat. Teknik memahat yaitu teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Untuk teknik memahat itu biasanya yang dipahat adalah kayu, batu. Alatnya apa? Alatnya ya alat pahat dan palu. Kemudian yang ketiga teknik mencetak. Ada 2 jenis teknik mencetak, yaitu ada teknik tuang dan teknik tekan. Mencetak itu bisa menggunakan lilin, bisa semen, bisa gips, bisa fiberglass, bisa. Yaitu bisa dengan cara dituangkan dan dapat dengan cara ditekan. Alatnya apa? Alatnya ya cetakan karena tekniknya mencetak. Untuk teknik yang keempat yaitu teknik konstruksi. Itu masih salah punya Ibu Dewi. Ibu Dewi benarkan dulu. Teknik konstruksi bukan teknik memahat. Ya, ini teknik konstruksi. Ya. Teknik konstruksi. Apa itu teknik konstruksi? Yaitu teknik menyusun atau membangun bahan. Alatnya apa? Alatnya bisa meja putar, rangka bangunan, bahannya bisa tanah liat atau plastisin. Hampir sama dengan membutsir. Tapi biasanya untuk teknik konstruksi itu digunakan untuk patung-patung yang besar. Nah, ini di sini ada contoh. Ada contohnya yaitu ada ini membutsir, teknik membutsir. Kalau ini yang Budi ambil adalah contoh menggunakan sabun ya. Membutsir ini membuat apa anak-anak? Ya betul, ini membuat kura-kura. Bisa mau buat, Bu saya ingin kupu-kupu, Bu bisa. Bu saya ingin membuat
bunga Bu? Bisa. Nah, untuk yang kedua ini namanya teknik pahat. Teknik pahat yaitu memahat. Kalau ini bahan dasarnya bukan batu tetapi ini bahan dasarnya kayu. Biasanya seperti ukiran-ukiran itu menggunakan teknik pahat. Terus yang ketiga ini adalah teknik mencetak. Jadi ini ada cetakannya, kemudian dituang semen bisa, lilin bisa, terus fiberglass bisa, kemudian dikeringkan, baru jadilah patungnya. Yang keempat ini adalah teknik konstruksi. Biasanya digunakan untuk memperkonstruksi bangunan. Sekarang itu dari penjelasan Bu Dewi tentang patung, yaitu bagaimana jenis patung tadi berdasarkan bentuknya, ada cara membuat patung. Nah, sekarang tugas kalian untuk hari ini, buatlah patung dengan cara membutsir dengan bahan dasar sabun. Tapi sebelum kalian mengerjakan tugas ini, silahkan materinya dicatat dulu di buku catatan. Lanjut, yaitu yang tugasnya yang pertama membuat patung dengan cara membutsir dengan bahan dasar sabun. Yang kedua, setelah jadi difoto sambil dipegang hasil karya kalian. Ingat, fotonya harus ada foto kalian dan hasil karya kalian. Misalnya hanya hasil karyanya kan tidak tahu loh siapa ini yang membuat. Kalau misalnya dengan yang membuatnya, nah itu lebih bagus. Sudah jelas untuk tugas hari ini untuk SPDP. Selamat berkarya anak-anak. Ingat dibuat sendiri, jangan pernah putus asa. Menggunakan sabun saja. Belilah sabun yang murah aja, enggak perlu yang mahal-mahal. Yang murah silakan buat keinginan. Misal Bu saya mau buat mobil, Bu bisa. Bu saya mau buat kura-kura boleh. Bu saya mau buat bunga boleh, mau buat kupu-kupu boleh. Sekreatif kalian masing-masing. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.